Jadi kalau mandiri ya mandiri, artinya tidak bergantung gitu. Tidak bergantung bukan berarti kita hidup sendiri, apa-apa soliter sendiri, bukan begitu. Lalu dia, oh aku harus kelihatan mandiri, aku harus kelihatan mandiri. Kan mandirinya kan jadi validasi, bukan mandiri yang benar, jadi fake independensi gitu ya. Kamu ngerasa pegal-pegal, gunakan Nasete Refresh. Bisa membuat pegal kamu jadi hilang. Kamu ngerasa tidak nyaman dan ngerasa kurang tenang, kamu bisa menggunakan Nasatia Power Harmony atau kamu hirup ini. Dapatkan produk-produk Nasatia Herbal lainnya di Warung Pixel, Jalan Sekuta nomor 400 Sanur, Tokopedia, atau cek Instagram @Nasatia Herbal, YouTube channel Nasatia Healing Oil. Hai Sobi, jumpa lagi. Kali ini kita mau ngobrol lagi pastinya, dan kita ada di depan rumah. Rumah Siopo. Dan karena banyak banget ternyata pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube kita Bitalk Podcast. Jadi kayaknya kalau kita diemin itu gimana gitu ya Mbak ya. Kok nggak direspon ya? Iya, kayak nggak ada respon. Tapi kita udah saring beberapa yang kita jawab, walaupun banyak yang belum kita jawab. Mungkin di next episode kita akan jawab satu persatu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pertanyaan kamu belum kita bahas, belum kita jawab. Nanti pasti ada di sesi-sesi berikutnya ya. Kalau masih ingin tanya, silakan di kolom komentar YouTube kita Bitalk Podcast atau di Instagram Bitalk Podcast. Dan kita langsung ke pertanyaan aja Mbak ya. Boleh silakan, ya? Langsung ini pertanyaannya kita jauh meluncur ke Sulawesi Selatan. Meluncur atau terbang? Aku mau nyapa dulu ya yang ada di Sulawesi yang nonton. Hai, Mbak terima kasih. itu? Ada Miss Na. Ini seorang mahasiswi. Iya. Itu berasal dari Sulawesi Selatan. Mahasiswi jurnalistik. Iya, ini mahasiswi jurnalistik ya. Jadi terima kasih udah subscribe dan ngikutin YouTube kita ya Mbak ya. Iya. Oke, pertanyaannya adalah ini mengenai emotional independent gitu, atau ini berkaitan dengan independent woman juga gitu. Nah, ini pertanyaannya itu kita coba rangkum karena panjang banget gitu kan. Bukankah orang yang terlalu mandiri ini katanya akan rentan depresi? Terus bagaimana nih tanggapannya? Karena kalau terlalu mandiri itu apa-apa dilakukannya sendiri gitu katanya. Oh, iya. Kalau soal kemandirian yang berhubungan dengan depresi, kayaknya ini ada beberapa ide, pandangan yang kurang lengkap. Jadi kalau misalnya, orang mandiri menyebabkan depresi, itu enggak sih ya, gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau depresi dengan mandiri itu hubungannya apa? Kalau dicari-cari hubungannya gitu, bisa jadi gini. Kalau misalnya orang itu sudah mandiri, itu enggak perlu terlalu mandiri. Artinya kalau terlalu itu kan level ukurannya siapa terlalu gitu kan ya. Jadi kalau mandiri ya mandiri, artinya tidak bergantung gitu. Tidak bergantung bukan berarti kita hidup sendiri, apa-apa soliter sendiri, bukan begitu. Artinya tidak bersosialisasi sama sekali, bukan begitu gitu ya. Mandiri itu artinya swadaya. Jadi kalau masih bisa kita lakukan gitu loh. Misalnya apa kita mandiri misalnya, contoh kasus mandiri. Masa kita itu perlu sayur misalnya, kita harus jualan sayur sendiri, harus terus nanam sendiri. Kalau bisa ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya semuanya, misalnya kita orang sibuk, kemudian harus dituntut mandiri, terus masih nanam sayur sendiri dan sebagainya ya. Artinya kita tetap membutuhkan orang lain. Kemandirian di sini itu adalah yang dipahami adalah independensi emosi. Jadi bukan kita itu nggak perlu orang lain gitu ya. Anaknya 10 terus nggak perlu orang lain, bukan begitu. Artinya dia mandiri secara emosi adalah mampu mengambil keputusan untuk diri sendiri. Mampu tidak ingin divalidasi dirinya oleh orang lain gitu ya. Mampu misalnya dalam kesulitan dia melihat solusinya itu apa. Nah, disitulah yang dimaksud dengan kemandirian emosi. Tetapi apakah orang-orang independen ini rentan depresi? Enggak juga sih ya. Nah, kalau sampai dia rentan depresi berarti kemandiriannya itu bukan kemandirian yang
menetap, tapi kemandiriannya itu dipaksakan, memang akan bisa membuat depresi. Misalnya sebenarnya dia need of dependensinya atau kebutuhan untuk tergantung pada orang lain itu tinggi gitu ya. Lalu dia, aku harus kelihatan mandiri, kan mandirinya kan jadi validasi, bukan mandiri yang benar, jadi fake independensi gitu ya, bukan benar, bukan genuine independensi. Nah, biasanya orang yang harus terlihat mandiri gitu ya, stres dong dia gitu ya. Tekanan-tekanan tuh membuat dia stres, menjadi distress, kemudian bisa jadi kalau dia nggak bisa menahan gitu ya, bisa jadi terjadi kecemasan atau depresi. Tapi tidak ada opini yang mengatakan orang yang terlalu mandiri itu menjadi depresi, itu nggak ada gitu loh. Kayaknya harus dihubungkan dengan sebuah kasus atau peristiwa, nggak bisa kita beropini begitu. Kayak gitu. Oke, berarti tidak ada kaitan gimana ya bicara depresi dengan terlalu mandiri ini? Kalaupun ada kaitan, kemandirian itu bukan kemandirian, tapi kemandirian semu. Misalnya orang yang tidak, nah iya, orang yang di dalam dirinya ada konflik, kemudian dia mengatakan aku mandiri, padahal sebenarnya enggak. Kan konfliknya ada di diri sendiri. Jadi ya, kalau misalnya kerja sebagai jurnalis itu ya, memang dia harus mandiri ya, karena mencari data, pergi kemana-mana. Cuman tetap aja dalam pekerjaannya nggak mungkin dia mendapatkan informasi kalau dia menisbikan bantuan dari orang lain. Kita perlu kok informan-informan. Siapapun menjadi informannya jurnalis kayak gitu. Oke, itu ya Miss Nadi, Sulawesi Selatan. Sukses ya. Mahasiswi jurnalistik. Sukses. Tapi nanti bantu kita ya kapan-kapan ya. Atau mau mungkin sempat ke Bali gitu ngobrol sama kita juga boleh. Ayo ke Bali kita kontakkan. Oke, kalau ada pertanyaan lagi ingin bertanya silakan langsung komen ya di kolom komentar kita. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Made Rahayu. Ini tentang Narcissistic Personality Disorder, atau disingkat NPD nih. Iya, kayaknya lagi ngetren gitu. Iya, ini komen dari Made Rahayu adalah NPD sakit jiwa dengan trauma inner child. Tetapi dia nggak mau Dia nggak mau sebut malah. Nggak mau sembuh. Waduh, ini tulisannya siapa sih? Bagus banget gini. Ini scriptwriter kita nih agak-agak nih bikin saya kelihatan nggak bisa baca. Ini ditulis ya, tulisannya bagus ya kalau gitu ya. Ya ini ya, saya ulang ya dari awal. NPD sakit jiwa dengan trauma inner child, tetapi dia nggak mau sembuh, malah tambah parah gitu ya, dengan kesadaran yang makin besar, kerusakan kesadaran. Aku aja bisa baca, kayaknya ini soal ya memang tulisannya bagus sekali kayak tulisannya dokter ya. Cuman dokter maaf ya dokter. Cuman yang ini memang kayaknya kacamatanya ukurannya harus ke dokter mata, oftalmologis. Bagaimana nih katanya Mbak nih pernyataan dari Made Rahayu di YouTube kita? NPD, Narcissistic Personality Disorder. Personality itu kepribadian, disorder. Jadi ada gangguan kepribadian secara mental, ya kan? Jadi kepribadian orang itu kan topeng setiap orang. Aku punya topeng, ya kan? Johnny punya topeng, terus Jimmy yang di belakang kamera juga punya topeng. Topeng itu harus ada karena kita ini manusia. Kalau nggak bertopeng misalnya kita itu ngomongnya senang sembarangan gitu ya, spontan. Nah nanti kalau sebagai host gitu ngomong ngawur gitu kan nggak ada datanya. Nah itu juga kita perlu topeng. Jadi kepribadian itu diperlukan. Namun, nah ini kepribadian yang mengganggu ya itu menjadi gangguan kalau misalnya dia mengganggu dirinya dan orang lain. Kepribadian yang mengganggu itu gimana, Mbak? Ya kepribadian kayak narsistik ini kan dia mengganggu, bukan hanya mengganggu dirinya sebenarnya, tapi mengganggu orang lain juga. Tapi kadang-kadang orang narsis itu kebanyakan ya, memang nggak nyadarin kalau dia tuh ada gangguan kepribadian tuh nggak menyadari. Mereka ini nggak sadar gitu ya? Topeng yang dipilih itu narsistik gitu oleh mereka. Nggak sadar, kenapa? Apakah ada inner child yang tersakiti? Iya, ada. Bisa jadi
kan inner child yang tersakiti macam-macam ya. Ada yang merasa terluka, dihina, ada yang merasa tidak pernah dihormati, ada yang merasa diabaikan dan sebagainya. Nanti kita bahas di inner child. Ya, itu segmen khusus ya. Made Rahayu ya. Nanti kita lihat di inner child ya. Dibahas. Tetapi ya kenapa kok dia itu kok nggak sadar-sadar? Loh, kalau penderita misalnya atau subjek lah, jangan ngomong penderita lah, nggak enak ya. Jadi subjek atau klien yang mengalami narcissistic personality disorder, kalau dia nggak menyadari, nggak memahami, ya nggak apa-apa, kan urusannya dia gitu. Kalau misalnya itu berhubungan dengan kita, ya itu berurusan dengan kita. Artinya misalnya itu pasangan Anda gitu ya. Kalau misalnya itu pasangan Anda kemudian narsis gitu, kalau masih pacaran kan bisa putus gitu ya. Nah kalau sudah menikah, nah ini kan keputusan kembali kepada Anda. Kalau memang nggak sadar-sadar ya kita nggak bisa loh menyadarkan orang kalau tidak ada keinginan orang tersebut ingin sadar pada dirinya sendiri. Jadi misalnya, oh psikolog itu nggak pinter ya, misalnya dia nggak bisa nyembuhin orang. Oh iya mungkin, karena apa? Karena orang itu, klien itu nggak bisa sembuh. Kenapa? Bukan karena psikolognya nggak bisa atau psikiaternya nggak bisa, karena orang itu keinginan dirinya nggak ingin sembuh. Misalnya disuruh suami istrinya, kamu itu loh kayak gitu. Nah, dia nggak pengen sembuh, jadi ya haknya dia untuk tidak sembuh gitu. Apakah mengganggu? Ya kebiasaan itu mengganggu sih, memang mengganggu. Nah, hanya bagaimana Anda menyikapinya gitu kalau terganggu. Apakah Anda mau mengkritiknya? Tapi hati-hati, orang narsistik dia itu peka terhadap kritik, artinya sensitif, oversensitif. Jadi sama sekali nggak bisa dikritik karena dia ingin selalu dipuja-puja dan fokus dunia itu ada pada dirinya sendiri. Gitu. Artinya bukan orang yang pede ya narsistik itu ya. Narsistik, iya narsistik itu lebih pada over pede. Kalau over pede itu dia nggak tahu. Jadi gini, innernya di dalam dirinya itu ada rasa kecil gitu ya, rasa dihina, rasa antras, rasa nggak aman, insecure. Jadi dia pengen di topeng yang dipakainya itu, topeng ini look at me, saya yang harus dihormati, saya yang harus yang paling ini. Nah kalau seperti itu ya susah ya gitu ya. Kita harus bicara soal bagaimana menyembuhkan inner child, tapi menyembuhkan inner child itu juga haknya orang yang ingin sembuh itu loh masalahnya. Siapapun nggak bisa nyembuhin orang kalau orang yang bersangkutan nggak ada kesadaran ingin sembuh karena belum memahami bahwa dia sebenarnya adalah narsistik. Oke, itu buat Made Rahayu. Ini tidak menyatakan dari mana sih ya. Tapi kayak kalau dari nama sih Bali ya. Pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin dibahas di episode yang lain aja. Iya, karena ini udah banyak ya pertanyaannya. Banyak. Ini pertanyaannya juga, tuh itu ya detail-detail banget. Iya, ini masih ada juga yang nanya seputaran narsistik. Cuman ini kayak cukup panjang penjelasannya. Jadi kita buat di segmen selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada Rini Anggraini. Jadi yang buat Rini Anggraini ini yang nanya tentang narsistik, apakah termasuk ODGJ, terus perlu direhabkah, terus ciri-cirinya tadi udah disebutin sedikit, selain itu apa, terus bagaimana biar tidak jadi korban dari orang narsistik ini. Nanti kita bahas tentunya, kita buat segmen kedua. Dan juga nih pertanyaan dari Belisia. Ini sih ngarahnya ke gagal move on, bisa jadi ada inner child nggak sih? Oh nanti itu bisa dibahas di inner child ya. Iya, jadi masih ada 2 pertanyaan kita bahas segmen ini. Tapi kita jeda dulu untuk pertanyaan-pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita bahas segmen selanjutnya.